SMA unggul. Yes. SMA unggul. Makasih. Jadi perlu bercerita sawatik sedikit bagaimana kronologis. Nah, yang kita andalkan ini bagian yang mau peduli dan memiliki rasa kepedulian tinggi dari pihak perusahaan, itu dari TPL dan dari Akopam. Tepuk tangan itu Tunasida. Kenapa sampai terjadi ide-ide ini? Setelah saya ikuti beberapa tahun, dulu waktu anak saya, alumni dari sini kan anak saya, pertama sekali, karena ide berdirinya sekolah ini juga sampai SMA, ide saya itu dulu. Kenapa hanya perapat yang memiliki SMP, SMA? Nah, dengan berbagai taktik strategi, kita mampu mendirikan SMP dan SMA di daerah Desa Perdamaian. Ide murni, ide saya murni, itu dari nol semua, dari nol, berdiri pelan-pelan dan kebetulan sangat, pada saat itu posisi saya juga sebagai anggota DPRD dan pemerintah Kabupaten Toba bisa mendengar aspirasi kita sehingga sekolah ini berdiri. Dalam proses perjalanan berdiri juga SMA unggulan. Ada 2 SMA unggulan di pinggiran Danau Toba, kebetulan berada di wilayah Pak Kadis Pendidikan Toba, wilayah Toba. Nah, perlu saya jelaskan sejarahnya. Rohnya berdiri dulu sekolah unggulan yang 2 ini, tahu atau dong? Tahu nggak kita? Biar orang Akopam juga paham, dengan TPL juga paham. Rohnya itu dulu memprioritaskan anak-anak sekitaran Danau Toba. Nah, itu rohnya dulu. Kenapa ide Pak TB Silalahi muncul? Kenapa ide Pak Luhut Panjaitan muncul? Nah, setelah berbagai proses beberapa tahun berjalan, kompetisi, persaingan, karena semua melalui tes, dan yang mengikuti tes itu hampir seluruh warga Indonesia, murid-murid yang berkecimpung memiliki peluang dan kesempatan yang sangat besar di kota-kota dalam hal seperti ini, bimbingan-bimbingan atau tes yang lain kota lebih memiliki, sehingga semakin tertinggal kita, hilanglah peluang itu dari kita. Dulu waktu Delprom dibuka pertama, 4 SMP di sekitaran Del itu dikasih jatah 2 tanpa tes. Rupanya pada saat mengikuti pendidikan nggak sanggup, toh keluar, diikuti jatah 2 orang per SMP, tetapi setelah mengikuti proses pendidikan nggak sanggup, tetap juga keluar. Nah, oleh karena itu muncullah ide-ide itu. Nah, kenapa muncul ide ini? Pada saat anak pertama saya, si Glory, ikut tes ini dari alumni ini, tes juga di Del dengan di Asop, kalah. Nah, itu juga supaya orang Pak Maryadin juga paham dengan penduduk atau rekan-rekan masyarakat dari Parapat, saya juga yang memboyong anak-anak. Tak peduli kamu bahwa orang kamu udah geleng songoni seluruh orang tua paling 1-2 orang yang ikut. Padahal pertama itu dulu ada lebih 30-40 orang yang ikut tes. Pada zamannya si Glory hanya 1 yang lolos, mereka semua orang. Itu pun pindahan dari Bandung. Memang sudah pintar kali dia dari Bandung, pindah ke SMP 2 mungkin, itu lebih SMP 2. Nah, kemudian dia berjalan. Alumni anak baru saya nomor 2 sekarang, si Glory itu di Kanada, salah satu universitas terkenal juga di Kanada. Saya alumni di Pak Menteri Pariwisata. Bulan 5 ini juga sudah.
Jadi kedua, anak saya perempuan juga Anggi Srilahi, alumni dari sini. Juga tes itu, tes di DL, tes di Asop. Lebih juga 40 orang. Orang perawat, saya yang boyong. Saya diskusi dengan Pak Jos di situ orang, dikasih busnya 1. Justru yang bingung saya, kenapa orang itu tidak mau mendampingi? Lebih dari 30 orang saya dampingi. Saya sendiri juga yang mimpin doa di DL, mau testing mereka, pimpin doa, tes ya, semangat. Gugur semua, tak ada yang berhasil. Nah terakhir ini itu alumni dari SMP 2, SMP 1 anak saya dampingi. Sahat namanya Sahat Srilahi. Saya dampingi dari nol. Banyak kok kamu tahun yang lalu kan anak didik kan anak COVID tuh, gak ada belajar itu. Belajar pun dari rumah. Nah, saya dampingi semua. Saya izin dari kepala sekolah, dikasih lah, minta diskusi lah saya dengan Pak Ricardo, menempel, kita titip lah bimbel dulu di Balige 3 minggu. Terus ada lagi bimbel yang di Prakarsai Pak Kadis, pendidikan Toba di Sorsea, saya titip. Ayo namanya itu karena hasrat saya titip itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, pendidikan itu mahal. Waktu kamu 2 bulan, 2,5 bulan udah tinggi geleki, saya habis 67 juta. 67 juta, mahal kan pendidikan itu? Hanya 2 bulan bimbel. 67 juta, lolos di Asop dengan modal 67 juta. Tapi itu sendiri. Nah, berpikirlah saya kan, setelah berjalan, kenapa hanya anak saya yang saya bantu? Kalau total begitu 67 juta, tinggal nambah-nambah dikit lah. Kita buatlah modelnya reguler, reguler. Minta tolong kita dengan biaya lebih kurang 100 juta lebih. Nah, mungkin banyak orang yang kita bantu jadinya. Padahal hanya anak saya sendiri, saya yang menghabiskan dana 67 juta. Bagaimana kalau rame-rame, reguler? Nah, muncullah ide itu sehingga saya coba diskusi, kita susunlah proposal. Kebetulan TPL sangat empati dengan keinginan kita ini. Sangat empati. Jadi Ibu, saya tahu itu kronologis nerkingan ini. Nah, muncullah ide saya kan. Dengan itu tadi, dengan model reguler. Diskusilah dengan TPL, diskusi dengan teman-teman dari perawat. Kenapa harus hanya Ajibata? TPL juga ikut bertanggung jawab dengan perawat Simalungun. Demikian juga kepada Aquapam, sama. Mana loh kepedulian kalian? Nah, empati dua perusahaan ini sangat tinggi ke kita. Jadi unang-iri puhamu namang langit murni rohami berpikir untuk menghabiskan itu untuk pendidikan ini. Ada 5 program kita, 5 program kita yang kita rancang, bukan hanya bimbingan akademik. Nah, bocoran dari TPL ini saya lebih terbuka, tidak karena mau kita habisin itu semua. Jadi, kemudian ucut pertanggungjawabannya betul-betul kita buka supaya TPL tidak pernah merasa rugi membantu masyarakat, supaya Aquapam juga tidak pernah merasa rugi. Jadi bocoran kita yang kita dapatkan dari TPL lebih kurang 50 juta. Tepuk tangan untuk TPL. Bocoran yang kita dapat juga dari Aquapam lebih kurang antara 25 ke 30 juta. Tepuk tangan untuk Aquapam. Nah, itulah cikal bakal ide-ide itu. Nah, itu perjalanan. Sehingga ide itu, karena itu dari pengalaman saya dari anak saya kemarin, hanya 1 orang 60 juta. Gimana kita cari uang 100 juta bisa menikmati lebih kurang 40 orang. Itu kesempatan adik-adik do tamu amat tadu inata. Maka bersyukurlah anak-anak bisa bersama-sama menikmati. Nah, tara itu kronologis cerita ini sehingga ide ini betul-betul kita pastikan. Jadi rancangan program kita ada 5. Ada 5. Pertama itu bimbel akademik. Itu
posisi anggarannya di 39.200.000. Nah itu unang babir kamu akan orang tua. Pada saat bimbel itu juga snack seperti tadi kami kasih. Itu wujud kepedulian. Artinya itu kita habisi semua untuk kebutuhan anak-anak. 39 juta. Kontraknya kepada talenta tadi di WA-nya juga. Tori Bering 22 euro. Tong do bentuk mung do pak lelehi transfer namin na tahatai penuh secara teknis. Bolong do besi sana taong dia namin tok tapalet di tempat palet deh. Karena uang itu juga sumbangsi untuk kita. Kalau masih ada Pak, tetapi yang kita bicarakan itu sudah konkret kan. Kalau masih ada sisa, mudah-mudahan dibantu Pak Pardede non teknis. Ya udah, kalau mau kan. Tapi nggak ada lagi sepertinya sampai ke tingkatan itu. Kami karena informasi ini sudah kita kunci dengan dari 2 perusahaan. Kenapa? Harapan kita ke depan, kalau ada yang lolos ini juga kita akan meminta bantuan beasiswa. Jadi berkelanjutan, bantuan beasiswa dari pihak TPL dengan dari pihak Aquafam. Satong sukses program ini Pak Kadis atau ada Pak Kadis. Jadi membantu program Pak Kadis di Venezuela. Nah, itu Pak dari talenta. Tapi nggak ada masalah. Saya suka lebih terbuka didiskusikan. Karena memang tidak ada yang kita sembunyikan. Ke TPL juga begitu ya. Dari TPL tadi kan, ini begini, saya buka aja, nggak ada masalah. Dan mungkin katong akui menumpang piolo, betarpon awak katungi. Hati, Pak Manolo. Antara begitulah kondisinya ini. Jadi total biaya yang dibutuhkan di sini, nah 99.270.000. Nah itu terbagi dalam 5 program. Tadi kan dari bimbel akademik itu sekitar 39 juta. Kemudian itu bagian-bagiannya ada tadi, ada juga dibantu snack apa segala macam. Kemudian pelaksanaan tryout ada 2 macam. Tryout yang untuk 40 orang online dilakukan oleh talenta 2 kali. Kemudian tryout untuk umum 40 orang tetap dibiayai oleh talenta. Sisanya nanti kita buka peluang antara 250 ke 300 orang. Sisanya kami yang menanggung. Itu dirancang sekitar 15.290. Tryout 3 kali tryout. Ya. Jadi tryout terakhir klien sudah bersaing dengan orang luar. Mungkin dari Siantar Simalungun, dari Toba Beligi Persea ya Pak Ricardo. Nah, jadi di situ udah nampak nanti. Kemudian program ketiga kesamaptaan itu terdiri dari rekan-rekan yang membantu saya pada saat menghantar anak saya jadi pemenang. Rekan-rekan dari Yaso itu ada polisi, ada tentara. Nanti mereka kita undang. Itu bisa 3 hari, 5 hari. Habis ini sebelum nanti pelaksanaan testing, kalian sudah belajar sendiri di rumah dengan pelatihan kesamaptaannya, ya. Dianggarkan biaya di sini sekitar 16.225. Nah itu, dan tetap kalian jangan takut lapar. Di situ ada snack semua. Kemudian ada pelaksanaan psikotes. Bahasa harus kita laksanakan psikotes. Nah ini yang tidak selama ini menurut kajian saya yang tidak pernah dipahami oleh orang tua, bahkan guru-guru. Nah perjalanan ini saya dulu waktu rapat komite sempat ide ini muncul, tetapi karena mungkin orang tua tidak paham, hanya biaya 200.000 sudah ketakutan, nggak mau. Oleh karena itu kita ambil ide untuk tetap juga kita bantu biayanya. Nanti sistemnya subsidi. Kalau Pak Ricardo nanti saya dan malahnya juga saya minta tolong, karena sudah pernah saya diskusikan dengan Pak Ricardo dengan biaya 150.000. Kalau sampai tingkatan 200 ke 250 nanti kita subsidi. Sudah dibicarakan juga di sekolah-sekolah.
Kalau memang tidak ada, tidak mampu, nggak usah terlalu terbuka aja. Yang untuk 40 orang ini kita bantu juga psikotesnya. Kenapa? Boleh tersuku dana tambah SMP, tak kaya orang punya cita-cita marang-marangan. Karena kenapa? Orang tua juga tidak tahu mengarahkan. Kelebihannya mungkin di matematika saya paksa IPS, tidak akan pernah tercapai. Kelebihannya di IPS kita paksa matematika, tidak akan pernah tercapai. Nah, kita bantu psikotes sehingga nampak IQ-nya, arah kemana pendidikannya nanti psikotes. Hasilnya kami serahkan. Hasil psikotes nanti kami serahkan kepada orang tua supaya orang tua tahu mengarahkan anaknya. Ya, psikotes. Psikotes itu mahal. Bulu di Medan itu sudah mencapai antara 500 ke 1 juta. Di kita dengan kebiayaan Pak Ricardo Kadis Pendidikan Toba, kita bisa bekerja sama dengan salah satu lembaga yang sudah piawai juga di psikotes dengan biaya rendah. Nanti kita subsidi, kita bantu sebagian karena sudah diskusikan dengan Pak Ricardo, Mbak Hasaratus kita nggak ada masalah kan? Saya pikir gitu karena sudah kita bicarakan di sekolah. Alai unang gaji biar unang gaji pas waktu dana konolan semua uang 100. Saya sudah siap mencari uang untuk itu. Nah, itu kondisi psikotes. Kemudian pelaksanaan psikotes, kemudian wawancara. Nah, wawancara ini perlu bagi orang tua. Ini sangat perlu. Tadi saya sebut tahun yang lalu ada 2 lolos dari perapat. Anak saya dengan Boris Sirait itu SMP 2 itu kalah 1. Kenapa? Dan karena nggak pernah dibina kesamaptannya. Padahal dia ranking di kesamaptan kalah. Nah, oleh karena itu kita bina juga kesamaptannya. Kenapa ini? Kalau dia asok ini seimbang. Kekuatannya seimbang, kesamaptan dengan akademik. Kalau di DEL tidak. Kenapa? Keunggulan IASO itu rata-rata lebih banyak dia ke sekolah kedinasan. Nah, kedinasan memang sudah pasti prima, harus prima kesamaptan. Kedinasan, Akmil, Akpol pasti lebih banyak arahnya ke sana. Kalau dari DEL ke universitas unggul, bahkan ke luar negeri, ke NASA, itu DEL, akademik yang kuat. Nah, supaya kita paham mengarahkan anak kita kemana arahnya. Nah itu, jadi kelebihan Asok tadi sih ke sana. Jadi bulu ido arah nih ke anak taneng betul, tak arahkan ke Asok, pasti berhasil. Kalau mau jadi lebih tinggi akademisinya untuk merebut universitas andalan, gambarkan ke DEL. Nah, fakta pasti yang lulus ke universitas unggulan dari DEL 100%, itu tak ada satu pun yang tidak lulus. Fakta itu. Kemudian fakta juga dari ASO sesuai tujuannya 100%, tidak ada yang kalah ke universitas yang unggul, kemudian ke kedinasan, ke Apol, bahkan beberapa tahun untuk menjadi istilah apa? Abrina Adimai Kasa, mereka yang punya Adimai Kasa. Nah ini, nah sehingga kita mengarahkan anak-anak itu lebih terarah. Nah itu cikal bakal ini kenapa? Nah kondisi itulah kesimpulan saya tadi. Kenapa peluang memanfaatkan bantuan itu tidak kita pergunakan. Nah itulah peluang pertama tadi, sehingga saya coba diskusi langsung. Awalnya langsung dengan pihak direktur, ada 2 Pak Danres dari TPL dengan Pak Yusuf. Karena Pak Yusuf juga pernah janji kami sesama Katolik cerita kalau para lagi kasih usul langsung katanya. Jadi itu pentolan saya awalnya dari 2 orang itu, dari Pak Danres karena saya sudah lain, Pak Yusuf Katolik.
ya, supaya hierarkinya kalian tahu nanti. Kemudian masuk kepada TPL, kepada Aquafam. Ini udah lama. Saya agak clash sama Aquafam ini, karena sudah pernah sampai 3 kali saya gugat. Saya somasi ini TPL Aquafam sudah saya somasi sampai tingkat ketiga. Sebenarnya tinggal ke hukum, tinggal tayang. Nah, cuman saya tetap menghargai tokoh-tokoh. Ada Pak Panginten Sirait, ada Pak Rajami, ada tulang saya di dalam beberapa. Rombak dulu manajemenmu, dirubah manajemen itu, agak diprioritaskanlah putra-putra Ajibata dengan perapat. Masuklah orang ini, mulai masukkan di Bigema. Nah, terakhir ini mau nggak kalian mendengar saya supaya program kalian nampak nanti. Nah, dicoba saya komunikasi dengan pihak Pak Agam. Ya, Pak Agam silakan. Bolu dan responsnya Pak Agam akhirnya tuh langsung tuah doa. Tuh Presiden Direktur Pak Semi. Iya, Semi. Kali di tingkatan Pak Agam masih direktur manajer CSR, dia sudah mendengar ngapain saya ke tingkat Presiden Direktur. Karena Pak Presiden Direktur juga setelah saya gugat 3 kali menjumpai saya. 3 kali menjumpai saya, mana yang terbaik Pak Victor? Ya udah perbaiki aja dulu menyambut klien. Ada kayak ini mati hanya hasil kemulan tak kuat terlibat semua mulau. Nah, sehingga ini bisa didengar. Asata nikmati ya kak. Nang pemelilu geleng tahun nong doh mite menikmati hati. Setuju deh kita kedua para Ajibata. Nang pegeleng tahun menikmati, asal masih perlu kita menikmati melalui anak tang tadi itu. Nah, muncul ide yang kedua. Naking total utarakan alam mati ada sebetulnya pakai proyektor deh. Di total sekitar 10 juga 100 juta. Having tanaking dapat 20 juta dong. Berarti perlu subsidi sekitar 10 juta kan? Tanggung jawab namanya tanggung jawab deh. Gak usah pernah takut lagi tentang itu. Pokoknya itu udah tayang pasti, karena hari ini sudah taken MU kita dengan talenta. Hari ini, nanti minggu depan saya taken MU juga kepada pihak pelatih kesamartaan. Kemudian taken MU juga kepada tim wawancara. Langsung karena uang sudah saya siapkan. Jadi Bapak dari TPL juga dengan Ibu Yesi dengan dari Pak Menurut coba agak lambat dengan orang yang tidak pernah takut. Yang penting kita sudah janjikan kau bayar, saya mendahulukan. Besok sudah saya bayar ini semua. Kau bayar langsung per dulu. Saya yakin pihak talenta, pihak pelatih, pihak dohot, pihak psikotes udah beres. Artinya klien tinggal ikut saja. Dan bebanan nami pikiran mengentangi orang tua juga tidak terbebani pikirannya hanya untuk mendampingi. Nah itulah sejarahnya ini semua. Hanya mungkin untuk biaya-biaya teknis nih guru pendamping kalau tinggal luar khusus kita mau tuh Pak Maradin. Nah bahasa ayo kurang doa bukan habis. Nah ini sekaligus laporan Pak Ricardo. Tadi dari SMP 1 Perapat ada 13, SMP 2 ada 11, tetapi dari Bintang Timur juga ada Pak. Dari Bintang Timur, tunjuk tangan dulu Bintang Timur. 1 orang. Dari Dolok Pangaribuan berapa orang? Coba tunjuk tangan. Dari Dolok Pangaribuan. Kemudian dari Sibisa ada. Nah orang tuanya ada di sini. Jadi ada beberapa. Nah kenapa ini muncul dari Siaporas? Ini juga orang yang membantu kalau menitip kan nggak mungkin didengar. Jadi mereka titipkan 4 orang, siap. Langsung angkat tangan saya Pak Ricardo, siap. Diikutkanlah itu ada 4 orang dari Siaporas. Jadi biar kamu orang tua ini dari Siaporas, kami siap membantu. Naking sudah sepakat kalau tidak boleh neng Markos pun silakan. Kami akan bantu fasilitasi. Boleh mampu dah mau terjemput, mau lihat ya, tertolong tugas kami sebagian. Jadi ido kronologisnya amang do taminang do pagadis do Maradin.
Demikian juga dari pihak donatur yang kami anggap salut dari TPL dan Akopam. Nah, titisan kami, harapan kami dari pihak Talenta, tolong kasih yang luar biasa untuk anak-anak didik kami. Kasih yang luar biasa. Kenapa? Ke depan pasti juga akan berkelanjutan. Alai catatan tuh kita para jibata. Mungkin tahun depan bisa saja ini berubah, bukan di jibata, bisa saja di SMP 1, di SMP 2. Pasti kita nilai siapa yang lebih peduli, siapa yang lebih melihat keuntungan dari program ini. Artinya tuh kamu anak-anak kami serius. Sutung para sudah ngomong. Kan itu ikut mau namanya. Target kami Pak Kadis dengan Pak Praden ini sekitar 10% aja dulu bisa lolos dari 44 orang. Dengan harapan titipan kami dari kepada pihak Akopam, harapan kami ke depan ini juga diperhatikan supaya bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat beasiswa mereka ini. Dari pihak. Artinya kenapa ini kami sampaikan hari ini supaya ada juga sudah muncul program di Akopam, sudah muncul program di TPL. Bukan harus, tapi sudah muncul ide itu, sudah pernah dibicarakan. Nanti bagaimana menjadikan itu menjadi betul-betul realisasi. Perlu lagi energi untuk lebih memperdalam situasi ini. Bila perlu subsidi silang untuk sampai ke tingkatan beasiswa mereka. Nanti juga kami akan berupaya dengan Pak Praden ya, beberapa hotel-hotel kita jadikan ini jadi dana abadi kepada anak-anak sebagai wujud perhatian hotel-hotel. Tiap hari 50.000 sumbang tiap tahun, tiap bulan itu banyak juga akhirnya. Ini akan kita bahas dengan tokoh-tokoh masyarakat, dotaka pelaku-pelaku pariwisata. Terido sebagai wujud perhatian lagi itu pendidikan tuh anak-anak generasi muda. Nah, jadi mulai dihian tuh pihak TPL, mudah-mudahan TPL sukses terus. Kerjasama ini akan kami ingat dan kami akan siap bisa ikut bersama-sama kalian untuk mensosialisasikan bahwa TPL itu peduli ke bidang pendidikan, khususnya yang kami bisa pertanggungjawabkan ajibata perawat dulu kan. Nah, demikian juga Akopam peduli, tidak ada kata terlambat, dia mau memulai, mau peduli. Nah, itulah kondisinya Pak. Ide ini juga berakar dari inisiasi yang dilakukan Pak Ricardo. Kita harus akui di Toba ini banyak realita-realita yang bisa diwujudkan Pak Ricardo, perbaikan pendidikan. Kenapa saya lebih respect kepada program Pak Ricardo? Memang saya sudah lihat ada kebaikan. Godang naik gadis, tapi kenapa harus saya respect ke beliau? Saya lihat ada harapan-harapan untuk memperbaiki pendidikan itu Pak. Itu tangan untuk Pak Kadis Pendidikan itu. Nah, tahun yang lalu lolos itu 55 orang ke Toba di 2 sekolah unggul itu, Yasuk dan Dem. Saya tanya kepada beliau, masukkan anak saya Pak jadi 5 pelanam. Nggak bisa, itu dari perawat. Orang tuanya itu dari kamu Pak Kadis tinggal di Toba di Niko, anggo asal naik mungkin dari perawat. Akhirnya dikasih juga bantuan oleh Pak Ricardo. Lebih-lebihannya bicara tuh Pak Sihar, dibantu Pak Sihar lah pada saat itu 250 juta ya, sekitar 250 juta. Berjuta tuh apa Pak Ricardo itu mau dikit orang berbagi ini kok. Jadi dibantu Pak Ricardo deh, sisa hati 5 juta pada saat pemasukan. Artinya kenapa saya sebut ini? Ada saja ide-ide yang muncul. Jadi termajir kamu, natutue belum masuk, belum berpikir bagaimana masuk dulu. Pasti banyak yang orang yang peduli. Dengan kepiawaian dari Pak Maradi ini, saya yakin bisa. Boleh lolos berdua, mau ditutupan nanti mengeluli beasiswa muda Pak Maradi dengan potensi di Parapat. Jadi nggak usah terlalu takut dulu. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Menyangkut ke wawancara tadi.
Kenapa harus kita siapkan juga tim wawancara? Nah, ketakutan inilah yang beredar. Suku-suku metong per Kalimantan, segile ko turun susutin, nah sudah orang nih, ko hunde be 1000 hektar. Suku per Jambi, ko hunde be 500 hektar, segile ko 120 susutin. Akhirnya muncullah ketakutan kepada orang tua di pinggiran Danau Toba, dan masuk ke pilek khusus beli ya. Nah, oleh karena itulah kita siapkan tim wawancara untuk melatih itu. Alanya ada diwawancarai mengisi angket orang tua dokter. Sedia do kemampuan anak, sedia kemampuan nih orang tua. Terlebih meredu marutang, balik kita mau bayar 50 juta, nah lawang galang gitu. Jangan ketakutan, nanti kita ajari tentang itu, tentang kondisi untuk pengisian angket itu. Waktu kamu sedia jadi nahulia, itu nahulia baik deh. Kalau hasil diskusi saya, bapak masih 5 juta dengan saya ini dong. Alai, berapa tong dong bayar 10 juta tong kan? Alam berapa mantan DPRD, aku atau bayar 10 juta. Tong dong. Artinya nggak usah terlalu takut tentang itu. Nanti kita latih ya orang tua itu. Udah karang yang baik. Sedia mata pencarian orang tua mati-matian ibe kamu 200 juta. Sani ini tong sudah 200 juta, ibe lagi 12. Berarti gue diolah, berarti 300 bagi 12 sedih ya. Hah? Sekitar 20-25 juta gajinya tuan ini. Ada napa deh kita masa jago, kan? Gak usah takut, kita bikin aja biasa aja situ, sehingga muncul keputusan lagi. Oh, boleh bangun turun juta, layak deh. Memang mata pencarian orang tua nih penasawat deh. Jadi nggak usah ketakutan. Kita nanti akan isi itu, kita latih itu pelan-pelan. Ima arti nih. Jadi yakin mau kena itu. Yang penting lolos dulu tim akademis. Persoalan nanti hambatan-hambatan yang lain kita bantu. Yang penting kita mau terbuka mendiskusikannya apa segala macam. Pasti ada jalan. Nah itulah pengalaman yang saya rasakan sehingga saya coba tuangkan menjadi sebuah program dan ada teman-teman yang mau mendengar dan peduli. Itulah realitanya itu.